Hello, di video kali ini admin akan lanjutkan alur cerita kemarin di channel kedua, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan sedang memurnikan jiwa dari Tianhuo Zunze, sedangkan di sisi lain sangat mengejutkan di pintu gerbang dokter peri kecil telah diserang oleh para pasukan lembah sungai es yang dipimpin oleh Tianxi yang berada di puncak elit dojong. Di sini dokter perkecil dan boneka wayang pun dihajar habis-habisan, bahkan boneka wayang dengan mudah dibantai. Di sini dokter peri kecil pun diminta untuk ikut lembah sungai es daripada mati di sini. Namun tiba-tiba suara yang mengerikan muncul. Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran dewa jatuh ini bukanlah tanah pemakaman yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk tulang belulangmu dikubur di sini. Ketika sosok misterius ini muncul, Tianxi dia terkena hantaman orang ini, membuat dia terpental memuntahkan darah. Dou Zun, aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid Ice River Valley benar-benar runtuh ketika mereka melihat seorang Dou Zun. Dua sosok perlahan keluar. Xiaoyan mengangkat dokter peri kecil, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Xiaoyan sangat marah. Dokter peri kecil terluka. Aura pembunuh di mata Xiaoyan keluar tiba-tiba. Sudahkah kamu berhasil? Sambil melihat Tianhuo Zunze di belakang Xiaoyan, Xiaoyan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tenang saja, kau baik-baik saja, itu hanya beberapa cedera ringan. Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah bergejolak dan gelisah. Matanya meluncur ke Tianhuo Zunze. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan menekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es. Mereka berdua benar-benar melangkah ke kelas Dou Zun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pastilah ahli Dou Zun. Munculnya orang ini seharusnya menjadi tubuh rohani saat itu. Pada saat itu, dia hanya mencapai tingkat 8 bintang Douzong. Aku tidak ingin mencari masalah denganmu, Tianxi. Dia menangkupkan tangan dengan hormat kepada Tianhuo Zunze. Aku harap Tianhuo Zunze tidak ikut campur. Demi menghormati ketua pertama lembah sungai es. Aku tidak kenal dengan kepala lembah kamu. Aku tidak berpikir aku harus memberinya hormat. Ekspresi Tianxi dia sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam. Tiga elders tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat orang tua di belakang Xiaoyan, Dou Zun. Bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Dou Zun, mereka jelas mengerti betapa menakutkan Dou Zun. Mereka tidak pernah menduga situasi ini. Dou Zun itu adalah ahli utama yang bahkan Elder Tianxi akan mengalami kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Aku yang lama sadar kamu bukan orang yang baik. Sama halnya, aku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaan aku. Karena kamu telah melukai seseorang, kamu harus membayar harga karena telah melakukannya. Tianhuo Zunze memberi senyum. Dia menoleh ke Xiaoyan dan berkata, tinggalkan mereka untuk aku. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fiery Doctor dan perlahan mengambil 2 langkah mundur. Jubah Tianhuo Zunze tiba-tiba naik meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air. Kekuatan besar perlahan menyebar. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan lembah sungai es aku? Jangan berpikir aku bisa takut hanya karena kamu adalah seorang elit Dou Zun. Lembah sungai es aku tidak pernah takut pada siapapun. Tianxi matanya menjadi lebih gelap ketika melihat situasinya. Tianhuo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar seruan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi bahkan lebih intens. Tianxi kesal ketika dia melihat Tianhuo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Dou Zun memang sangat kuat, namun tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan, membentuk formasi mendalam misteri kuat naga. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius.
Tian dia terletak di mata formasi. Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Formasi kuat misteri naga. Penawaran darah memanggil naga yang mendalam, tiba-tiba naga setinggi 1000 kaki. Perlahan muncul di langit. Naga dingin yang sangat dingin ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jumlah jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kilau berdarah dingin-dingin berkedip di mata naga besar. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga dingin-dingin ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi misterius seperti itu. Tubuh Tian Huo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu. Kekuatan naga mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Douzong. Jika kamu mundur sekarang, lembah sungai es akan memberikanmu tempat VIP, dan kasih rokok Magnum 1 kontainer. Bocah bau kencur kamu hanya menggertak. Jangan bermimpi aku akan mundur melawan bocah bau kencur. Tianxi dia tidak percaya naga ini, yang terbentuk dari semua orang Doqi, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini. Tianxi dengan marah berteriak saat dia mengarahkan jarinya ke Tian Huo Zunze. Dingin, naga besar dingin di langit segera mengeluarkan suara gemuruh. Jari Tian Huo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya. Portal dimensi muncul. Tiba-tiba muncul di hadapan naga dan langsung menghantam naga itu. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak. Naga dingin-dingin segera meraung, tubuhnya pecah. Naga besar telah menyerang Tian Huo Zunze. Hanya kepalanya yang besar yang tersisa. Tian Huo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi serpihan es yang meresap ke langit. Benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka mengeluarkan seteguk darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun sangat menakutkan. Darah segar diludahkan ketika tubuh Tian Heun jatuh dari langit. Kakinya terhuyung-huyung. Semua murid elit Ice River Valley juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat. Setelah itu, mereka runtuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada yang tahu jika mereka hidup atau mati. Hanya 3 sesepuh berpakaian putih yang hadir mampu hampir menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini tertutup syok. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar, terbentuk dari semua kekuatan mereka. Tidak akan mampu bertahan bahkan untuk satu pertukaran di tangan orang ini. Seorang elit Douzun memang bukan orang yang bisa mereka kalahkan. My Ice River Valley telah salah menghitung masalah ini hari ini. Dengan orang ini melindungi wanita racun yang menyedihkan. Tidak mungkin bagi aku yang lama untuk menangkap mereka sendirian. Aku hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini. Tianxi memang seorang yang tua dan licik. Setelah pertukaran ini, dia tahu misi ini tidak akan berkembang lebih jauh kali ini. Setelah itu, tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan ke sana. Terowongan gelap hitam muncul di belakangnya. Bing Xiao, pergi denganku. Tianxi dia pun membawa 3 ketua bawahannya. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak ketika Tian Huo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi itu. Telapak tangannya mengarah pada terowongan spasial hitam dari kejauhan sebelum dia dengan kejam mengepalkannya. Namun ketika Tian Huo Junje berniat untuk menghancurkan portal dimensi yang telah dibuat oleh ketua Tianxi, di sini ketua Tianxi dia tidak akan bisa kabur jika dia tidak mengorbankan sesuatu, yang pada akhirnya dia pun mengorbankan para ketua yang di belakangnya. Dia pun dengan kekuatan spiritualnya langsung mendorong ketua tersebut. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Tiba-tiba para ketua yang dilempar oleh ketua Tianxi ini meledak karena sebelumnya ketua Tianxi telah menanamkan salah satu teknik yang membuat anak buahnya para elit dojong mereka meledak dan langsung menahan serangan dari Tian Huo Junje. Tianxi berkata, ini dunia yang kecil dan kami akan bertemu lagi. Masalahnya hari ini pasti belum berakhir. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es aku. Setelah itu ketua Tianxi kembali membuka portal dimensi dengan sigap memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. Sementara sosok Tian He menghilang.
Tian Huo Zunze sedikit merajut alisnya ketika melihat Tian Xi berhasil melarikan diri. Dia tidak mengharapkan orang ini untuk dapat membagi ruang dan melarikan diri meskipun tidak mencapai kelas Douzun. Terlebih lagi, dia meremehkan keegoisan orang itu juga. Dia rela mengorbankan 3 Douzong Elders untuk melarikan diri. Xiaoyan, dia melirik Tian Huo Zunze di udara dan berkata, Tuan Lama Yao baru saja mendapatkan mayat. Meskipun kekuatan spiritual kamu telah sangat diperkuat dalam sekejap, Doqi dalam tubuh fisik kamu tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Kamu telah sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual kamu dalam pertarungan tadi. Jika tidak, sepertinya Tian He tidak akan bisa melarikan diri. Tian Huo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ke Xiaoyan saat dia berkata, aku bisa menghancurkan terowongan spasial. Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melemparkan 3 ahli Douzong seperti bom. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tidak apa-apa selama kita bisa menakut-nakuti orang tua itu. Kami saat ini tidak dapat melawan langsung terhadap lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun si peri dokter kecil. Setelah dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, lembah sungai es harus benar-benar berpikir 2 kali bahkan jika mereka ingin menyentuh kita. 2 Douzun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tian Huo Zunze sedikit mengangguk. Meskipun dia saat ini memiliki tubuh, dia tidak benar-benar memiliki kekuatan seorang Douzun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan dirinya dengan tubuh ini agar disebut Douzun yang sebenarnya. Kami akan membiarkan kamu memutuskan kemana kami harus pergi. Kamu dapat dianggap telah memberi aku kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang lama akan membalas kebaikanmu. Tian Huo Zunze membelai jenggotnya saat dia berbicara dengan senyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab. Sejak Tian dia telah melarikan diri. Sepertinya lembah sungai es akan mengejar kita. Oleh karena itu, sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, lembah Dewa Jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah badan racunnya yang menyedihkan. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas, Tian Huo Zunze dan merenungkan opsi. Itu tidak mudah untuk menemukan tempat seperti itu di dalam wilayah Pil. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas secara kebetulan. Mereka melihat Xinlan yang tersenyum berjalan keluar dari lembah. Di mana? Xiaoyan bersukacita ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya, Ye City. Klan Ye aku memiliki tempat unik yang disebut Sunfire Ancient Altar. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Klan Ye aku menyebutnya Sun Flame. Xinlan dengan lembut menjelaskan. Jenis Sun Flame ini mungkin bukan api surgawi, tetapi jauh lebih kuat daripada api binatang biasa. Sun Flame, Xiaoyan menggumamkan, dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Formasi Sun Flame mirip dengan yang terjadi pada kelahiran Heavenly Flame. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Apa mereka akan meminjamkannya? Xinlan juga tampaknya sadar Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Mereka menyinggung kakak Xiaoyan terakhir kali karena mereka tidak menyadari identitas kakak. Jika kamu pergi ke sana lagi, Xinlan menjamin mereka tidak akan menyinggung kamu. Klan Ye saat ini dalam penurunan bertahap. Hanya kakeknya adalah seorang alkemis tingkat 7. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye untuk terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar, kemungkinan mereka akan ditelan dan diambil alih oleh faksi lain. Selain itu, dari cara Xinlan melihatnya, siapa yang lebih cocok untuk memberikan bantuan luar ini selain Xiaoyan? Dia sudah mencapai tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Xiaoyan ragu sejenak, mudah-mudahan itu akan sama seperti yang kamu katakan. Jika aku bisa menyelesaikan masalah racun setan dokter kecil, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye kamu. Xinlan bahagia mendengar ini. Ketika dia mendengar ini, Xiaoyan jelas memberi klan Ye kesempatan lain. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke Ye City. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah badan racun sesegera mungkin. Setelah itu, dia menoleh ke Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil dan bertanya apa yang mereka pikirkan. Dokter peri kecil secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir mendalam, Tian Huo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Douzun, aku sudah dapat terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Doqi di tubuh aku. Aku juga bisa berlatih saat bepergian. Mereka segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh.
Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiaoyan secara bertahap mendekati pintu keluar Valen God Stream. Lalu lintas manusia meningkat secara bertahap. Dari apa yang dikatakan Xinlan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas ke Ye City dari sana. The Valen God Stream tidak jauh dari Ye City. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka mencapai kota hijau yang subur ini, yang terletak di beberapa dataran. Dalam waktu setengah hari, beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xinlan memimpin mereka, mereka bergegas ke klan-klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah tidak ada satu penjaga pun di pintu masuk. Selain itu, pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah. Ekspresi Xinlan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Adegan ini jelas menunjukkan sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu tidak terduga klan Ye telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul. Beberapa jeritan marah samar-samar muncul. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi seperti itu. Ternyata dalam klan Ye telah ada penyerangan. Xiaoyan melihat para ketua yang sebelumnya Xiaoyan hajar ada di tempat ini. Xinlan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya tampak hijau dengan kemarahan saat dia melihat ke aula. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiaoyan terkejut menemukan 2 orang tua berjubah hitam berwajah tawanan yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan 6 bintang Douzongs. Siapa mereka? Xiaoyan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat dalam wilayah pil ini. Mereka menginginkan kota Ye. 2 orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang sangat keras. Bahkan kakek pun tidak cocok untuk salah satunya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak dari bintang 6 Douzong. Mereka sedikit lebih kuat daripada Bingfu dari lembah sungai es. Dataran tengah ini memang dipenuhi para ahli. Jika seorang ahli tingkat seperti ditempatkan di daerah Black Corner, setidaknya akan jadi salah satu orang terkuat. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitam, kamu tidak boleh berlebihan. Klan Ye aku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya. Tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam kamu, itu tidak akan menguntungkan kamu. Hihi. Ye Zong, kamu berani menggertak di depan kami. Klan Ye kamu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar dari wilayah pil. Kali ini, kami berdua telah datang untuk menggabungkan klan Ye kamu di bawah kami dengan perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan sebagai budak. Kamu masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika kamu tidak patuh, hihi, kamu semua harus waspada terhadap taktik dari Blackfire Sekte. Ye Zong, dia sangat murka mendengar ini. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar. Harap terimalah peti ini jika kamu tidak ingin mematuhinya. Xiaoyan terus berada di dekat pintu. Sekte Api Hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan ada satu lagi dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti tambahan itu mungkin disiapkan untuk Xinlan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa itu Xinlan telah mengikuti di samping Xiaoyan selama beberapa hari ini. Xinlan di samping dengan erat mengepalkan tangannya. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye. Ya, Xinlan bersedia melakukan apa saja selama klan itu baik-baik saja. Xiaoyan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Tenang, bukan seperti ini hari pertama yang kamu kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil berkata kepada Xinlan. Pasti secara alami aku akan membantu kamu menghajar bocah epik ini. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari Blackfire Sekte ini. Dia memandangi peti-peti itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sedih melambung ke wajahnya. Serahkan Ye City. My Blackfire Sekte tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberi kamu 5 menit untuk memikirkannya.
kehidupan semua orang muda dan tua di klan Ye akan ditentukan oleh keputusan kamu. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara seram sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit berkedut, seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan saat ini dari Blackfire Sekte, itu sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum padat dari dua pria berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika 5 menit sudah habis. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kamu adalah orang yang mencari akhirat seperti itu? Jangan salahkan kami berdua. Kekuatan aura mengerikan muncul dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan-lahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit. Bawa peti mati bersamamu dan keluar dari Ye City. Jika tidak, kamu dapat tetap di sini. Para tetua berpakaian hitam yang disebut Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menyeramkan. Kedua pasang mata memandang pemuda itu, yang perlahan berjalan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan ganas tersenyum. Hanya 2 bintang? Do Zong yang berani bertindak begitu lancang di hadapan kami berdua. Masih ada 40 detik, pria muda itu sepertinya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei adalah gelap dan dingin saat dia perlahan diperintahkan. Powerful Dao Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan Dao Qi mereka bersama tanpa kesepakatan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya kaget ketika mereka melihat api batu giok hijau yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Heavenly Flame, kegembiraan liar dan keserakahan tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah teriakan tak sengaja mereka. Kamu memiliki barang yang unik. Namun, karena kamu telah menyerahkan diri kepada kami berdua akan menerima dengan baik. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiao Yan. Waktunya kalian habis. Xiao Yan menghela napas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiao Yan perlahan-lahan terdistorsi. Sosok tua aneh muncul. Lengan bajunya diayunkan. Kekuatan yang megah dan menakutkan memotong ruang. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk sedikit pun riak. Tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terhenti saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi shock. Sebelum kejutan ini benar-benar hilang, 2 suapan darah segar berwarna merah terang bersama dengan beberapa organ bagian dalam hancur keluar dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar menyembur keluar, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Mereka kemudian menghantam tanah, berguling sedih selama lebih dari 10 kali sebelum dengan keras menabrak dinding. 2 ahli di puncak kelas bintang 6 Do Zong dikalahkan begitu menyedihkan tanpa kemampuan membela diri. Do Zun. Ye Zong tercengang saat dia melihat sosok tua ini. Meskipun tidak sedikit pun aura yang merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan yang berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan yang sangat berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah eksistensi kuat yang telah melangkah ke kelas Do Zun. Sejak kapan klan Ye aku berinteraksi dengan ahli seperti itu? Pikiran ini terlintas di dalam hati Ye Zong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik elit Do Zun. Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xinlan di luar aula besar. Dia segera kaget. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan. Meskipun penampilannya telah berubah sedikit, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia adalah Xiao Yan dulu ke sini. Pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup nafas udara dingin. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka kuat di sampingnya. Tapi mengapa ada elit misterius lain Do Zun di sampingnya setelah hanya 1 bulan yang singkat? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk membuat seorang elit Do Zun mengikuti di sampingnya? Klan Ye aku buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk luar biasa ini.
Xiao Yan dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo yang terkejut. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Serangan dari Tian Huo Zunze sebelumnya telah menyebabkan kedua cedera serius ini setidaknya. Bahkan jika mereka berhasil pulih, mereka akan cacat. Senior ini, kami berdua adalah sesepuh dari Sekte Api Hitam. Kami buta telah menyinggung kamu hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Hati mereka begitu terguncang sehingga mereka tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Pihak lain pasti ahli kelas Douzun. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan seorang elit Douzun? Kami salah perhitungan kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu sek leader tentang ini. Yang terbaik adalah kita berhenti memiliki pikiran buruk terhadap klan Ye di masa depan. Di depan seorang elit Douzun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Titik ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh mereka berdua. Enyah, jika kamu kembali lagi, aku akan menuju ke Blackfire sektimu dan menemani kalian semua dengan sedikit mengobrol. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, ketika dia dengan dingin berbicara. Zhao Hei dan Qin Mo dengan dingin menggigil ketika mendengar kata-katanya, namun, mereka tidak berani mengatakan hal lain. Keduanya saling mendukung dan melarikan diri ke pintu. Para anggota klan Ye di aula besar kaget dengan orang ini. Rasa hormat muncul di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunze di sampingnya. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Ye Zong menggelengkan kepalanya, matanya langsung mendarat di Xiao Yan saat ia menghela nafas lembut. Dia membungkuk tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan cara yang serius. Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Sebaliknya, ia menyatakan niatnya, kali ini, aku telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam altar kuno Sunfire. Bolehkah aku tahu jika Elder Ye Zong akan meminjamkannya kepada aku? Mata Ye Zong melirik Xinlan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa pahit seperti yang dia katakan. Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye aku hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan, kemungkinan mencari kematiannya sendiri jika masih bersikeras dengan cara lama. Ye Zong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka yang sangat sepi dan berbatu muncul di depan mereka. Di tengah-tengah tanah terbuka adalah altar yang agak kuno. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan lebih murni energi sekitarnya. Xiao Yan melihat ada yang aneh di wajah Ye Zong. Apa yang terjadi? Tanya, sejak beberapa tahun lalu, jarang sekali bibit api jantung inti keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sun Flame apapun untuk tujuannya. Yang ia inginkan hanyalah meminjam energi alam murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun peri kecil. Little Fiery Doctor, masuki altar. Xiao Yan memutar kepalanya dan memerintahkan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengar ini. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil Earth Demon Wayang. Setelah itu, dia akhirnya rileks dan berjalan ke altar. Tuan Tua Yao, mohon berjaga-jaga untuk kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Kamu dapat yakin bahwa itu kecuali seorang elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi. Tidak ada yang dapat mengganggu kamu. Ye Zong juga dengan bijaksana menarik diri jauh ketika dia melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekeliling altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Karena itu, bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Ayo kita mulai. Xiao Yan juga duduk. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun dokter peri kecil menjadi tertekan secara alami. Mata Xiao Yan sedikit bergeser, dan lubang hitam gelap berukuran kepala muncul di pandangan Xiao Yan. Sepertinya ini adalah lubang yang disebutkan Ye Zong.
Sinar matahari ini meninggalkan perasaan yang membakar ketika mendarat di tubuhnya. Gelombang demi gelombang kabut-kabut keabu-abuan secara berangsur-angsur melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan memancarkan suara mendesis. Tidak perlu panik. 会害死你的。 毒女等人，否则今日过后，中州再无叶家之名。在劫难逃了。冰河谷为了恶难毒女，真是不惜血本。